Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Suti, saya dari kelas 12 BDP 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih proses alur transaksi pembelian. Nah, pada saat kita akan melakukan alur transaksi pembelian atau prosesnya, kita harus tahu dulu apa pengertian alur transaksi pembelian tersebut dan dokumen apa saja yang harus kita perlukan pada saat kita melakukan transaksi pembelian. Nah, di sini kita membutuhkan 5 surat pada saat kita melakukan transaksi pembelian. Yang pertama ada surat permintaan, dan yang kedua surat penawaran, dan yang ketiga ada surat pesanan, dan yang keempat ada surat perjanjian, dan yang kelima ada BKK. Nah, teman-teman tahu nggak BKK itu apa? BKK adalah bukti kas keluar. Nah, untuk lebih detailnya, saya akan jelaskan pada di samping. Mari kita mulai bagaimana sih cara proses alur transaksi pembelian. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih pengertian pembelian itu. Nah, pembelian adalah salah satu bagian atau divisi suatu perusahaan bagian. Pembelian harus memiliki sinergi kerja dengan bagian lainnya, misalnya gudang. Bagaimana alur pembelian yang selalu diterapkan? Nah, secara sederhana, pembelian menggambarkan transaksi barang atau jasa kepada pemasok yang kemudian penerima barang atau jasa yang dimaksud. Dalam suatu alur transaksi pembelian, salah satu tahap yang dinamakan dengan pesanan pembelian atau purchase order. Nah, purchase order ini merupakan salah satu langkah yang pertama pada saat kita melakukan transaksi pembelian. Pada kantor yang berkecimpung di bagian procurement suatu tertentu familiar dengan istilah ini. Purchase order biasanya diajukan setelah adanya permintaan pengadaan oleh pihak gudang ke bagian pembelian menggunakan form yang dinamakan material request atau MR, atau pada saat kita disebut dengan permintaan barang. Jadi sebelum kita melakukan pesanan, kita harus meminta atau disebut dengan permintaan barang. Form ini berisi pengajuan pengadaan barang, jenis apa saja, dan beberapa jumlah barang yang harus dipesan. Permintaan ini juga diketahui oleh manajer terkait atau penanggung jawab gudang. Setelah itu terjadilah proses pembuatan PO oleh bagian pembelian. Proses yang terjadi dalam PO seperti perintah penawaran untuk memilih pemasok atau tender termasuk kontrak, penerbitan PO yang telah disetujui pihak berwenang, dan penyerahan atau pengiriman PO ke pemasok. PO bisa dianggap juga sebagai surat jalan kepada pemasok yang ditunjuk sebelum terjadinya penerimaan barang atau jasa. Nah, kemudian setelah PO ada proses selanjutnya lagi nih. Setelah PO diproses, pemasok terjadilah penerimaan barang atau jasa sesuai dengan pesanan yang diajukan di dalam PO tersebut. Tahap penerimaan barang atau jasa ini berupa penerbitan surat tender penerima kepada pemesan oleh pemasok dan dan pengakuan adanya barang atau jasa masuk ke dalam pembukuan pesan. Nah, setelah itu ada barang atau jasa yang diterima, bagian pembelian menerima faktur, invoice yang diterbitkan oleh pemasok berisi pembebasan barang atau jasa beserta nilai, pajak, dan diskon jika digunakan. Nah, apabila tidak digunakan atau tidak dibutuhkan nilai pajak fakturnya, kita boleh menerima atau menyerahkan barang tersebut. Jika tidak apa-apa juga. Dan jumlah bersih pembelian. Faktur ini juga digunakan sebagai bagian atas pembelian yang belum dibayar. Nah, pada saat pemesan melakukan transaksi pembelian, di situ juga ada kaitannya dengan sudah atau belumnya transaksi tersebut dilakukan, seperti membayar pada bagian administrasi atau bagian keuangan tersebut. Kita bisa mengajukan faktur ini. Invoice harus cocok dengan PO, tanda terima barang, dan jumlah pengakuan barang. Nah, apabila invoice tidak sesuai dengan barang yang dipesan, maka kita berhak untuk melakukan transaksi ulang atau sesuai dengan yang kita pesan. Ini merupakan tanggung jawab suatu perusahaan tersebut agar melayani pembelinya sesuai dengan pesanan yang memang dia pesan. Sekian
alur transaksi pembelian dari saya. Semoga untuk teman-teman yang membutuhkan penjelasan ini bisa dilanjut dan bisa untuk diterima masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.